Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kembali bersama kami di ANP Taklim. Semangat belajar, amalkan kebaikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita libur selama 1 bulan dan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, dan akhirnya Alhamdulillah hari ini kita kembali bisa menjalankan ibadah bersama ANP Taklim. Dan saya beserta sahabat-sahabat di sini, keluarga besar dari ANP Taklim dan juga tim dari ANP, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh keluarga besar ANP di Zoom dan juga sahabat-sahabat yang sudah hadir di YouTube kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya kami juga ingin menyapa semua teman-teman atau keluarga besar ANP yang sudah berkumpul di Zoom pada malam ini. Apa kabar? Siapa aja yang sudah berkumpul malam ini? Alhamdulillah, ada Kang Epi. Kang Epi, apa kabar Kang Epi? Sehat Kang Epi ya? Rambut baru nih nampaknya. Sehat semua ya, Alhamdulillah. Lalu ada siapa lagi nih? Oh, ada Abi Umi, Masya Allah Abi Umi, Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga kita ingin menyapa sahabat-sahabat yang sudah berkumpul di YouTube pada malam ini. Terima kasih banyak. Insya Allah kita belajar sama-sama lagi ya malam ini. Dan mungkin sudah ada Pak Aris yang hadir malam ini. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam. Pak Aris, kami semua di sini mau mengucapkan mohon maaf lahir batin Pak Aris, karena kita belum ketemu ya sejak Ramadan sebelumnya. Ya, sama-sama. Ini kaos baru saya kebaca nggak tulisannya? Kebaca sih Pak Aris, itu tulisannya jangan wafat sebelum wakaf. Masya Allah. Kita tepuk tangan dulu dong Mas. Luar biasa. Itu juga Pak Aris yang kita mau tanya nih hari ini Pak Aris. Jadi kan ini masih suasana lebaran ya, suasana Idul Fitri. Biasanya kan kita bicara soal saling memaafkan atau makna hari yang fitri. Tapi hari ini Pak Aris memilih tema wakaf Al-Quran untuk kita angkat sebagai tema materi di ANP Taklim malam ini. Ini ANP Taklim ini pertama kali kita lakukan setelah kita libur selama 1 bulan. Itu kenapa ya Pak diangkat tema ini? Ya, kalau memaafkan itu kan udah otomatis kita ya harusnya kita memang punya kewajiban untuk memaafkan. Ya, minta maaf, memaafkan. Kita udah WhatsApp, udah lewat apa lagi Instagram dan lain-lain. Nanti kalau kita bahas lagi jadi maaf-maafan terus. Nah, ini ada bukan jauh lebih penting ya. Ini menurut saya penting. Kebetulan juga kan kita ada momen ANP Amal akan membuka program mulai Juni ini wakaf Al-Quran. Kita sudah siapkan sepanjang tahun nanti ada 10.000 mushaf Quran ya, yang siap diluncurkan ke masyarakat, ke pesantren, mungkin juga ke teman-teman yang memang belum punya, nanti boleh minta gratis. Kita sudah akan kita siapkan 10.000 eksemplar ya. Dan biaya produksinya juga nanti ini teman-teman bisa ikutan kalau mau. Jadi ikut wakaf, wakaf itu nggak mahal, nggak perlu harus beli tanah hektaran, cukup beli satu Al-Quran 62.500. Ya, mudah-mudahan itu bisa menolong kita kelak. Amin, amin di sana ya. Amin. Itu kira-kira sih pertimbangannya ya. Jadi satu Al-Quran 62.500 ya Pak ya. Dan siapa aja boleh ikut ya Pak? Siapa aja boleh ikut. Jadi kalau ini misalkan Kang Epi itu tetangganya mau ikut, temennya mau ikut, boleh, semuanya boleh. Yang nggak bisa ikut kita kasih nanti. Alhamdulillah. Terserah mau ikut wakaf atau mau dikasih, bebas. Alhamdulillah. Jadi inilah kenapa kita angkat tema wakaf Al-Quran malam ini Pak Aris ya. Dan ini adalah pertanyaan kita kepada Pak Aris, tapi akhirnya nanti kita akan pengen tahu juga sebenarnya wakaf itu apa.
bagaimana persyaratannya atau adakah aturan-aturannya dan manfaatnya, pasti kita pengen tahu lebih banyak lagi ya Pak ya. Dan ini akan disampaikan oleh Ustadz yang akan bersama kita nanti. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu lantunan ayat suci yang akan dibacakan oleh Bapak Abdul Rahman Al-Katiri dan juga Ibu Anastasia Rina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mas Bogel Al-Katiri dan juga Mbak Anastasia Rina, dan terima kasih juga untuk Pak Aris Nugraha yang sudah menjelaskan begitu bagaimana manfaatnya dan bagaimana kita mudahnya untuk bisa berwakaf bersama. Dan sekarang saatnya kita mendengarkan penjelasan dari Ustadz Hilman Fauzi yang sudah hadir bersama kita pada malam ini. Kami persilakan Pak Ustadz. Apa kabar Pak Ustadz? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mangga silakan Pak Ustadz. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, ini adalah kali pertama Pak Ustadz bersama kami di ANP Taklim ya? Betul, ini live pertama kali ya. Dulu pernah di Zoom. Iya, ya pernah. Oh iya, pernah sekali di Zoom. Ya, di Zoom. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Ustadz? Masya Allah, alhamdulillah saya senang banget ternyata di balik tayangan sinetron yang selama ini sering kita tonton, di balik layarnya ada teman-teman kita yang soleh-soleh, Masya Allah ya. Amin. Dan sebagaimana tagline ANP Taklim gitu, terus belajar dan amalkan kebaikan. Mudah-mudahan kita tidak pernah berhenti untuk belajar, karena hakikatnya belajar itu adalah kewajiban bagi kita sejak lahir, bahkan saat kita kembali kepada Allah nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Makasih banyak juga sudah bersama kami Pak Ustadz. Dan insya Allah kita terus belajar bersama ya Pak Ustadz ya. Dan tema malam ini adalah kita mau mengangkat tentang wakaf Al-Quran Pak Ustadz. Jadi tadi Pak Aris sudah menjelaskan dan mengajak kita semua untuk ayo berwakaf yuk. Dan berwakaf itu nggak perlu harus beli sebidang tanah, tapi cukup dengan niat dan keinginan, insya Allah kita bisa bersama-sama gitu. Tapi sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Pak Ustadz, kita dengarkan dulu pendapat masyarakat tentang apa itu wakaf. Silakan. Makam. Wakaf itu tanah yang diberikan ke masyarakat, menyerahkan hak milik atas sesuatu yang tahan lama. Menurut saya pribadi, memberikan penghasilan saya terhadap orang yang lebih membutuhkan. Wakaf itu memberi ke orang yang membutuhkan. Wakaf bisa bentuk apa aja, bisa uang, terus benda, terus ya paling biasa yang paling kita kenal itu tanah gitu, bangunan gitu. Wakaf itu kayak kita ngasih sebagian harta kita ke masyarakat atau ke orang yang nggak mampu.
bagus. Manfaatnya buat pengajian, buat tazkiyah, untuk hafal Al-Quran. Kita sedekah memberi Al-Quran ke pesantren atau yayasan. Jadi insya Allah awet gitu amalnya gitu, panjang gitu, bisa digunakan lama. Gini, kalau wakaf Al-Quran gini, itu buat orang yang mewakafkannya mendapatkan banyak pahala sebenarnya. Jadi kayak lu ngasih sesuatu yang pahalanya nggak bakal bisa dihitung. Itu untuk kepentingan bagus juga untuk pesantren kayak Al-Quran, Juz Amma, Iqra, itu penting juga ya, maksudnya kebutuhan adik-adik kita untuk masa depan yang lebih bagus saja, lebih cerah gitu. Masya Allah. Jadi sebenarnya udah banyak yang tahu juga Pak Ustadz ya, betul. Sudah ada yang tahu atau sedikit tahu atau bahkan belum tahu gitu. Jadi makanya malam ini kita mau minta pencerahan dari Pak Ustadz nih. Jadi sebenarnya wakaf tuh apa sih pengertiannya gitu Pak Ustadz, dan manfaatnya pastinya ya, dan caranya ada aturannya nggak ya, sudah ditentukan dalam ajaran agama Islam kita ini gitu. Jadi kami persilakan. Iya, baik. Terima kasih Bun Ranti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Di awal pertemuan ini, karena ini masih dalam suasana bulan Syawal, Maranti, jadi mohon izin saya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua diterima semua amal ibadah yang pernah kita lakukan. Amin, amin. Dan dari ibadah Ramadan yang kita tunaikan itu mampu menjadikan kita pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Allah inginkan dari ibadah Ramadan yang selama 1 bulan kita tunaikan itu memang bagaimana menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Amin. Dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, selama Allah berikan usia kepada kita. Maka kalau kita perhatikan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang menjadi fondasi perintah ibadah puasa di Ramadan, di ujung ayatnya Allah sampaikan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sehingga ada para ulama yang menyampaikan jika seseorang ingin dilihat apakah dia berhasil atau sukses dari ibadah Ramadannya, jangan hanya dilihat ketika Ramadan, tapi lihat bagaimana kehidupannya pasca Ramadan. Setelah Ramadan. Jadi istilahnya Ramadan tuh siga sekolah lah, kayak sekolah kita selama 1 bulan, yang justru implementasi dari hasil sekolah itu akan dilihat 11 bulan ke depan. Masya Allah. Makanya kenapa bulan setelah Ramadan itu disebut dengan Syawal. Syawal itu maknanya adalah peningkatan. Jadi kalau ada orang yang kemarin bertemu Ramadan, kemudian dia ketemu Idul Fitri, sekarang di bulan Syawal, kalau tidak meningkat kualitas kehidupannya berarti ada persoalan sebenarnya. Ya, harusnya dia meningkat. Apa yang perlu meningkat? Tentu ketakwaan. Nah, bicara ketakwaan itu secara sederhana ada 2 dimensi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ada ketakwaan secara individu. Jadi bagaimana caranya pasca Ramadan dia makin taat, makin dekat dengan Allah gitu. Nah, yang kedua, bagaimana ketakwaan yang disebut dengan ketakwaan sosial itu. Di antara ketakwaan sosial disebutkan dalam Al-Quran, cirinya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang bertakwa itu gemar berinfak dan berbagi dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Nah, tema yang hari ini teman-teman ANP Taklim hadirkan, saya membaca ini sebagai buah atau hasil dari ibadah Ramadan kita. Alhamdulillah. Jadi pas banget. Pas banget. Alhamdulillah. Karena orang yang berhasil Ramadannya pasca Ramadan dia harus makin peduli kepada sesamanya. Dia makin punya kepekaan, dia makin punya empati untuk merasakan keadaan sekitarnya dengan apa yang Allah titipkan kepadanya gitu. Nah, termasuk dengan harta yang Allah titipkan.
Alhamdulillah. Bicara harta itu, saya masih ingat kata guru saya, Hilman, harta itu dibagi 3 katanya. Yang pertama, ada harta yang dimakan. Ujungnya mohon maaf jadi kotoran. Ya. Yang kedua, ada harta yang disimpan. Ya. Kalau kita masih hidup jadi tabungan, jadi simpanan. Kalau kita udah wafat jadi warisan. Harta jadi harta. Ya. Kalau anak kita soleh jadi kebaikan. Tapi kalau anak kita salah jadi sengketaan. Iya, bisa juga Pak Ustadz. Berapa banyak adik kakak jadi ribut karena harta. Gara-gara bab harta. Iya. Nah, maka nanti ada yang ketiga, harta yang disedekahkan atau harta yang dibagikan. Itulah yang nanti akan menjadi wasilah kebaikan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, ini yang kita mau tahu Pak Ustadz. Nah, ini nih. Di antara bentuk sedekah atau bentuk pemanfaatan harta yang dianjurkan dalam Islam disebut dengan wakaf. Salah satunya. Salah satunya adalah Ya, wakaf. Alhamdulillah. Jadi ada zakat, ada infak, ada sedekah. Sedekah itu secara umum ya. Gitu. Jadi sedekah itu tidak harus harta. Bahkan kata Nabi, senyum aja untuk saudaramu itu adalah sedekah kan. Tabassumuka fi wajhi akhika sedaqatika. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Makanya kalau para pemain tukang ojek pengkolan, preman pensiun, senyum terus itu sedekah loh. Alhamdulillah. Sedekah. Tapi maknya atuh senyum wae gitu kan. Pasti harus ada harta yang dikeluarkan. Nah, nanti ada sedekah dalam bentuk harta. Nanti ada yang wajib sifatnya disebut dengan zakat. Nanti ada yang disebut dengan infak ya. Dan infak ini lebih kepada sesuatu yang kita berikan kemudian hilang secara kepemilikan. Jadi kita berikan kepada orang. Nah, ada yang disebut dengan wakaf. Wakaf itu hartanya tidak berpindah tapi kemanfaatannya itu mengalir selamanya. Selama itu dipergunakan. Makanya wakaf itu disebut secara bahasa artinya al-habsu, menahan. Jadi menahan kepemilikan kita, tapi kita melepaskan kebermanfaatannya untuk dirasakan oleh banyak orang. Jadi lebih bermanfaat. Jadi sesuatu yang secara pahala akan mengalir terus. Alhamdulillah. Bahkan disebutkan oleh para ulama, wakaf itu ibadah yang bukan hanya pahalanya diberikan kepada orang yang masih hidup, tapi yang luar biasa saat orang itu sudah wafat pahalanya akan terus mengalir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW disebutkan dalam satu hadis, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin." Ketika manusia meninggal itu terputus semua amalnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah jariah itu adalah sesuatu yang kita berikan selama kita hidup, tapi manfaatnya masih terasa walaupun kita sudah wafat. Masya Allah. Jadi Maranti udah wafat nih. Waduh, jangan sekarang. Jangan sekarang. Yang lain aja Pak Ustaz. Jadi Maranti udah misalnya nanti wafat, saya wafat. Tapi ada harta yang kemudian kita berikan selama hidup dan itu manfaatnya ngalir terus walaupun kita sudah wafat. Maka selama itu bermanfaat, bahkan bermanfaatnya makin luas, makin orang banyak mendapatkan manfaat dari apa yang kita sedekahkan, itu pahalanya makin ngalir ke kita. Alhamdulillah. Maka jangan kaget, dalam Al-Quran disebutkan, ada orang yang sudah meninggal, kemudian mereka minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Apa permintaannya? Allahu Akbar. Kata orang yang sudah meninggal itu, fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Ya Rabb, kalau engkau wafatkan aku, berikan aku waktu saja untuk hidup kembali. Maka aku berjanji, kata orang yang sudah meninggal itu, fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Aku akan bersedekah. Maksudnya wakaf. Masya Allah. Dan aku akan berusaha menjadi orang yang soleh. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa di ayat itu seseorang yang sudah meninggal ketika dihidupkan kembali ingin bersedekah, ingin berwakaf? Karena ternyata setiap harta yang kita sedekahkan itu bisa menjadi penerang alam kubur kita. Masya Allah. Jadi kalau ada harta Maranti yang kita wakafkan, kita sedekahkan selama kita hidup, dan selama itu bermanfaat dalam kehidupan kita, maka itu akan mengalir pahalanya dalam kehidupan kita. Masya Allah. Pak Ustadz, Ya. ini kan kita berwakaf atas nama kita nih. Iya. Atas nama keluarga juga bisa, Pak Bisa, Ustadz? bisa. Kalau atas nama orang tua yang sudah, Bisa. atau keluarga yang sudah meninggal? Bisa. Bisa juga, Pak Ustadz? Saya teringat dengan satu hadis. Satu kali ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an.
Sa'ad itu pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, kata Sa'ad, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku sudah meninggal. Dan selama aku hidup, aku belum sempat membahagiakan kedua orang tuaku. Wabil khusus aku belum sempat membahagiakan ibundaku. Kemudian Sa'ad bertanya, kira-kira kebaikan apa yang bisa aku hadirkan untuk ibundaku yang sudah wafat? Apakah ada cara sehingga ibundaku yang sudah meninggal itu mendapatkan kebahagiaan dari apa yang aku hadirkan? Kemudian kata Rasul, sampaikan kepada Sa'ad bin Ubadah, wahai Sa'ad, bersedekahlah untuk ibumu. Kemudian Sa'ad bertanya lagi, sedekah apa kira-kira ya Rasulullah yang akan mengantarkan banyak kebaikan bagi ibundaku yang sudah wafat? Kemudian baginda Rasul menjawab, bersedekah air. Oh, Masya Allah. Kemudian Sa'ad kaget, maksudnya apa? Kata Nabi, bangunkan sebuah sumur. Kemudian sumur itu hadirkan kebermanfaatannya. Siapapun orang yang mengambil air itu, selama orang mendapatkan manfaat dari sumur itu, dan orang bisa menggunakan air di sumur itu, maka pahalanya akan sampai kepada ibundamu yang sudah meninggal. Alhamdulillah. Jadi selama harta yang diwakafkan itu dimanfaatkan, makin luas manfaatnya, berarti makin besar juga pahalanya. Amin. Inilah yang kemudian para ulama sangat menganjurkan, selama kita hidup, pastikan ada harta yang kita wakafkan sebelum kita kembali kepada Allah. Insya Allah salah satunya Al-Quran ini. Salah satunya wakaf Al-Quran. Mungkin Mbak Ranti nanya ke saya, Ustadz kenapa harus wakaf Al-Quran? Boleh jadi wakaf Al-Quran itu kan saat kita membeli satu Al-Quran, kemudian kita berikan kembali Al-Quran tersebut kepada orang yang membutuhkan, agar dimanfaatkan Al-Quran. Kan khawatirnya lamun dibeli ku tukang ojek pengkolan kan tadi baca-baca gitunya. Dibacanya baca cuman mungkin gak sering pas Ramadan hungkul, habis Ramadan mah kembali ke lemarinya masing-masing kan begitu. Nah kemudian dia beli buat diri sendiri, kemudian juga ingat bahwa ada orang lain juga yang mungkin membutuhkan. Seperti anak-anak di pesantren. Seperti anak di pesantren, di beberapa misalnya mohon maaf ya, ada beberapa di daerah-daerah terpencil, tertinggal yang kita lihat musolanya sudah mulai agak sedikit rusak, Al-Quran juga sudah mulai sedikit sobek-sobek. Nah kita wakafkan di tempat itu, Allahu Akbar, selama ada orang yang membaca Al-Quran itu, maka pahalanya akan sampai kepada kita. Itu baru satu Al-Quran. Kebayang nggak 10.000 Al-Quran kalau kita mewakafkan 10.000 Al-Quran? Aduh, Masya Allah. Makanya tadi ketika saya mendengar Pak Aris gitu ya mengajak kita untuk berwakaf Al-Quran, kan satu Qurannya 62.500 ya. 500 betul. Ya Rob, itu kan itu ukuran A4 Pak Ustaz. Itu ukuran A4. Besar. Jadi kalau kata saya sih ambil aja 10 gitu kan. Ambil 10 kemudian kita tebar di setiap tempat. Setiap orang membaca Al-Quran itu, maka pahalanya akan sampai kepada kita. Saat hidup akan jadi peluang kebaikan bagi kita, saat nanti kita kembali kepada Allah akan menjadi penerang di alam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah yang saya juga sangat tertarik gitu ya, mengapa program wakaf itu perlu kita gulirkan, perlu kita semangatkan, karena pada akhirnya kita semua sepakat, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan kembali kepada Allah. Iya, betul Pak Ustaz. Ya nggak, Mbak Ranti? Betul Ustaz. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita pasti akan bertemu dengan jadwal kematian kita masing-masing. Iya. Sayangnya jadwal kematian itu nggak dikasih tahu. Nggak gitu. ada yang tahu, betul kan? Nggak ada yang tahu, tapi itu pasti. Pasti. Kalau bicara kayak gini, jadi langsung hati kayak, oh ya ini adalah waktunya Allah berikan kepada kita untuk nabung nih, nabung supaya hari akhir nanti kita ada bekal ya Pak Ustadz. Betul. Dan kita harus istilahnya kudu cerdas ya, cari amalan-amalan yang relatif mungkin ringan, tapi berpahala besar. Amin, insya Allah. Nah, salah satunya adalah wakaf ini. Tadi kan kita udah bicara tentang manfaat wakaf, lalu wakaf itu bisa dilakukan oleh siapa aja. Sebenarnya Pak Ustadz, maaf nih, kita mau tanya, apakah ada aturan khusus dari Allah atau perintah khusus dari Allah untuk wakaf ini? Ya, kalau secara letterleks mungkin tidak ketemu ya kalimatnya, tapi secara prinsip gitu. Tadi sebagaimana Quran surat Ali Imran ayat 92 yang dibacakan oleh qori kita, itu mengantarkan kepada perintah kita untuk menginfakkan harta yang dicintai oleh kita. Sampai kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum disebut kebaikan jika seseorang belum menginfakkan apa yang dicintai dalam kehidupannya. Nah, makanya kita tuh harus mencari
harta yang bisa kita wakafkan Maranti sesuatu yang memang bermanfaat dalam kehidupan kita. Kalau bicara secara teknis ya rukunnya, maka yang pertama tentu harus ada wakifnya, orang yang mewakafkan. Nah, siapa orang yang berwakaf itu? Ya tentu adalah orang yang sudah balik secara usia, kemudian juga dia berakal. Ya. Karena kalau belum balik ya nggak boleh. Nggak usah. Misalnya ada anak 5 tahun bilang saya pengen wakafin rumah, dia belum punya rumah. Ya, belum ngerti. Ya, jadi secara wakif dia harus balik, harus berakal gitu ya. Nah kemudian juga ada harta yang diwakafkan, dan harta ini harus menjadi harta secara sempurna dimiliki oleh si wakif tadi, sehingga dia punya dia punya keleluasaan untuk mewakafkan harta tersebut. Kemudian yang ketiga, ada yang menyebutkan harus ada nazirnya. Nazir itu pengelola wakaf itu. Oh, jadi penerimanya. Jadi ada yang berwakaf, ada yang wakafnya, kemudian ada bendanya, ada orang yang menerimanya. Nah, yang menerima ini hendaknya mereka yang amanah. Karena harta wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan. Dan tidak boleh dipindah tangankan dalam artian kepemilikan. Karena justru ketika orang mewakafkan, dia ingin hartanya bermanfaat kan? Iya, betul. Jadi tidak boleh. Sehingga harus mencari nazir yang amanah. Ketika dia dititipkan harta wakaf, dia harus gunakan harta wakaf itu sesuai. Nah, makanya ada yang keempat, tujuan wakafnya untuk apa? Iya, betul. Dalam Islam dianjurkan wakaf itu harus sesuatu yang berdimensi kebaikan. Jadi bermanfaat gitu. Nggak boleh misalnya ada orang yang punya tanah, dia ngewakafin buat diskotik gitu. Nggak pas ya? Nggak pas. Nggak cocok Pak Ustadz. Nggak pas. Jadi alhamdulillah ini insya Allah sudah tepat ya jalannya Pak Aris Nugraha mewakafkan sebidang tanah kepada Yayasan ANP Amal untuk kemudian dikelola menjadi sarana ibadah. Betul, gitu. Boleh. Jadi misalnya A nih punya tanah. Tanah itu kemudian diwakafkan kepada siapa? Kepada nazir tadi. Apa tujuannya? Untuk membangun masjid. Jelas tuh. Maka nazir tadi yang menerima amanah wakaf dari wakif tadi harus menggunakan tanah tersebut untuk sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh wakif tadi. Baik, jadi berarti ini ada termasuk syarat-syarat wakaf ya Pak Ustadz ya? Syarat-syarat wakaf dan juga diperuntukkan untuk siapa? Nah gitu. Makanya nanti ada yang kelima, sighot namanya. Sighot itu ijab kabul. Oh, itu saya mau tanya. Jadi selain tadi persyaratannya, apakah dia betul-betul harus wajib diakadkan? Diakadkan. Karena mohon maaf, kita sering menemukan mungkin Maranti ya. Ada orang tua kita dahulu misalnya mewakafkan satu bidang tanah, tapi gak ada surat-suratnya. Qadarullah misalnya di waktu-waktu yang akan datang anak-anaknya mungkin kondisi ekonominya tidak baik sehingga dia mengusut apa harta yang diwakafkan oleh orang tuanya tadi. Nah itu nggak boleh. Inilah pentingnya sighot ijab qabul, kemudian harus ada pencatatannya sehingga nanti akan menjadi legalitas. Nah makanya juga sebenarnya wakaf itu boleh dikasih jangka waktu. Maksudnya gimana? Contoh gini, jadi gini, kan ada wakaf yang dibebaskan begitu saja. Yang langsung dikasih, pokoknya silahkan. Gitu silahkan. Ya. Ada yang wakaf jenisnya itu dibatasi oleh waktu. Misalnya, saya punya tanah nih, tanah ini saya ingin bangunkan sesuatu yang bermanfaat. Boleh, tapi dalam jangka waktu 20 tahun ya. Jadi selama 20 tahun itu dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat. Kontrak gitu ya? Iya, misalnya silahkan. Tapi setelah 20 tahun, ketika dia minta dikembalikan, harus dikembalikan. Karena akad di awalnya hanya 20 tahun. Oh, itu boleh ya? Itu boleh. Oh. Makanya tadi saya bilang, wakaf itu hartanya tidak berpindah, hartanya tidak hilang, tapi kebermanfaatannya itu yang kemudian diambil. Masya Allah. Tapi yang utama yang mana Ustadz? Yang utama ya udah diiklasin aja sampai kemudian benar-benar bermanfaat sampai kita kembali kepada dunia Allah akhirat Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus Pak Ustadz, apa aja sih yang bisa diwakafkan itu selain sebidang tanah, lalu kemudian Al-Quran, apa saja yang kira-kira boleh dalam ketentuan agama kita untuk diwakafkan? Iya, syarat utamanya adalah sesuatu yang berharga dan bernilai. Berapapun nilainya? Atau Nilainya? Ada ketentuan khusus? Tidak ada ketentuan. Jadi berharga bernilai itu kan relatif ya. Kalau bicara jumlah angka juga tidak mengikat gitu. Yang jelas ada harganya, ada nilainya, itu boleh diwakafkan. Malah sekarang ada
ada wakaf, cash wakaf ya. Jadi dengan uang berapapun kemudian dia bisa berwakaf. Selama uang itu misalnya dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat, dipakai oleh banyak orang, itu jadi cash wakaf. Contoh misalnya gini, kan kalau untuk beli sumur satu mungkin harganya mahal nih Maranti. Uang kita mungkin nggak sampai. Nah sekarang gimana caranya agar kita bisa punya sumur atas nama ANP misalnya? Maka Maranti sekian ribu, saya sekian ribu, semua pemain sekian ribu. Nanti wakafin pada satu tempat itu, maka itu bisa menjadi wakaf kolektif untuk kita semua. Ya alhamdulillah. Namanya wakaf apa? Wakaf cash, karena kita memberikan uang. Tetapi nanti yang menerima amanah itu harus benar-benar menggunakan dana tadi untuk kolektif tadi gitu, untuk sumur, untuk bangun pesantren, untuk bangun masjid. Makanya saya mengajak nih, kalau tadi kan dapat kabar ya, Pak Aris sudah mewakafkan satu bidang tanah nih misalnya untuk bangun masjid. Nah tanahnya udah ada nih, sekarang tinggal bangunannya. Benar. Pesan saya adalah, yuk lomba-lomba. Ambil apanya? Semennya kek, ambil lantainya kek, ambil gentengnya kek, ambil jendelanya kek, ambil pintunya kek. Malah nanti kan mungkin ada marmer Asmaul Husnanya, masing-masing ikutan. Masya Allah. Jadi ketika itu masjid berdiri, selama ada orang yang sholat di situ, selama ada orang yang menggunakan masjid itu, maka pahalanya akan sampai kepada siapapun orang yang terlibat pembangunan masjid itu. Siapapun ya. Siapapun. Karena mungkin mohon maaf ya Maranti, kalau bicara kemampuan mungkin Pak Aris bisa aja bangun sendiri. Ya, betul. Bisa aja saya bangun sendiri, tanahnya dari saya, uangnya dari saya. Iya. Cuman kan sayang gitu loh. Iya, makanya Pak Aris ngajak kita semua. Ngajak kita semua agar kita terlibat di situ. Dan ingat ya, Allah itu tidak akan melihat melihat nilainya, tapi akan melihat seberapa besar keikhlasannya. Makanya saya pernah bilang, lebih baik wakaf 1 juta tapi ikhlas daripada 100.000 nggak ikhlas. Ya enggak, bukan gitu kayaknya Pak. Kebalik. Kebalik ya. Ya, tapi intinya walaupun cuma 1 sak semen, hayu, tapi satu sak semennya setiap minggu gitu ya. Jadi kalau sebulan ada 4. Jadi kan banyak orang yang kadang-kadang gini Maranti. Udah mah kecil diomongkeun dehnya, diomongin lagi gitu ya. Nah, lebih bagus adalah ya udah sebesar-besarnya tapi ikhlas. Amin, dan insyaallah. Ya tentu yang tahu keikhlasan kan hanya Allah ya. Amin, insyaallah. Kita hanya bisa menyempurnakan. Dalam keadaan sempit itu nggak jadi alasan untuk tidak berwakaf ya, karena bisa nggak perlu jumlahnya. Betul. Kan, yang penting ikhlasnya. Makanya di ayat yang tadi saya bacakan di awal kan pesannya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i. Orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Kalau kita berwakaf atau berinfak dalam keadaan lapang saja, harusnya tidak ada ayat tentang wadh-dharra tadi. Iya, justru dalam beberapa tafsir disebutkan penekanan infak itu cenderung akan dihadirkan lebih kuat dalam hati kita ketika wadh-dharra, ketika darurat, ketika kita lagi sempit. Ya istilahnya kalau infak lagi kaya mah biasa tuh. Ya, tadi saya baru mau bilang kayak yang saya pernah dengar berinfak atau bersedekah pada saat lapang sudah biasa. Tapi pada saat sempit itu menjadi luar biasa. Luar biasa dan istimewa. Alhamdulillah. Gitu. Nah tadi bicara soal wakaf infak. Nah saya mau tanya itu bedanya gimana Pak Ustadz? Kayak misalnya kan tadi 1 sak semen, 1 ubin itu kita wakafkan. Itu sama nggak dengan kita infakkan? Iya. Jadi simpelnya gini, kalau infak itu berpindah kepemilikan. Oh iya. Tapi kalau wakaf itu hanya yang dilihat adalah kebermanfaatannya. Maranti nih punya uang misalnya 50.000, kita infakkan kepada orang. Nah orang itu boleh pakai untuk makan, boleh dibelikan sesuatu yang dia butuhkan, boleh. Kalau wakaf nggak bisa. Jadi wakaf itu sehartanya harus sesuai dengan apa yang diperuntukkan tadi, untuk sesuatu yang bermanfaat dalam sifatnya yang umum gitu. Jadi kalau infak langsung lepas, berpindah kepemilikan, boleh dihabiskan, tapi kalau wakaf tidak. Masya Allah. Jadi misalnya nih, ANP nih, dapat wakaf sebidang tanah, itu nggak boleh dijual. Iya. Jadi misalnya mohon maaf ya, qadarullah misalnya ada sesuatu nih, ekonomi misalnya Nauzubillah gitu contoh ya. Contoh misalnya terus para pemain nge-shooting tapi bayarannya belum. Oh saya jual tanah ini. Nggak bisa. Karena itu sudah diwakafkan untuk berpindah dalam konteks kebermanfaatan. Sudah menjadi milik umat. Makanya nanti nih kalau ada harta wakaf ya, jangan merasa itu punya diri sendiri.
sudah betul-betul lepas ya Pak Ustadz? Lepas untuk kepentingan umat. Karena kalau nggak dilepas juga nggak akan ada manfaatnya buat kita akhirnya ya. Itu. Kan yang kita harapkan itu adalah pahala daripada harta yang kita wakafkan tadi kan. Betul. Dan pahala itu kan ada dua, satu di dunia tentu, yang kedua nanti di akhirat kan. Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya, mari kita berwakaf. Wakaf itu bisa apa saja dan yang terdekat adalah wakaf Al-Quran. Betul. Gitu, dan saya tuh sebenarnya sangat tertarik dengan wakaf Al-Quran ini, Maranti. Oh iya. Kenapa? Gini, Al-Quran itu kan yang akan menyelamatkan kita ketika nanti hari kiamat. Ketika kita membaca, setiap bacaan Quran kita akan menjadi syafaat ketika hari kiamat. Rasul pernah menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena setiap Al-Quran yang kita baca itu akan menjadi syafaat ketika nanti hari kiamat. Nah, belum lagi menghafal Quran. Kalau ada di antara kita yang punya anak, kemudian anak itu bisa menghafal Al-Quran, maka nanti orang tuanya ketika hari kiamat akan dipakaikan mahkota karena anaknya hafal Quran. Masya Allah. Nah sekarang gimana caranya Ustadz? Saya mungkin baca Qurannya tidak terlalu sempurna. Saya juga mungkin belum punya keturunan yang bisa menghafal Quran. Dan boleh juga saya juga nggak hafal Quran Ustadz. Gimana caranya agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Quran? Salah satunya adalah jadilah orang yang terlibat di dalam aktivitas yang mendekatkan seseorang dengan Al-Quran. Salah satunya wakaf, salah satunya wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran. Makanya kan di antara nasihat yang pernah Nabi sampaikan bicara tentang ilmu ya ini. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khomisan. Kata Nabi, jadilah kamu orang yang berilmu. Kalau nggak bisa, jadilah orang yang mau menuntut ilmu. Kalau nggak bisa, jadilah orang yang mau mendengarkan ilmu. Kalau nggak bisa, jadilah orang yang mencintai ilmu. Dan jangan jadi yang kelima. Siapa yang kelima itu? Ngajar nggak mau, belajar nggak mau, denger nggak mau, mencintai nggak mau. Jadi kalau bahasa sekarang dalam konteks wakaf Quran nih, ya baca Quran nggak, ngapal nggak, terus kemudian diajak wakaf Quran juga nggak, terus kudu kumaha tuh. Mau apa? Mau apa lagi? Kudu naon deui, anu kudu diajak. Jadi sebenarnya udah dipermudah sekali sama Allah ya, bahwa dibaca alhamdulillah, pelajari juga alhamdulillah. Kalau enggak ya diwakafkan aja. Seperti itu. Pak Ustadz, maaf. Kalau kita wakaf Al-Quran ini harus ada, tadi kan kalau tanah segala harus ada akad ya. Akadnya. Kalau Al-Quran gimana? Ada ikrar juga atau akad juga? Sebenarnya tinggal kita sampaikan saja bahwa saya berwakaf Al-Quran untuk digunakan, misalnya untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin membaca Al-Quran. Sebenarnya kan ijab kabulnya tidak harus seperti nikah ya. Tidak harus ada orang yang saya terima Quran dari bapak, nggak usah gitu. Jadi cukup aja kita sampaikan niat kita ingin berwakaf Al-Quran. Nah orang yang nanti mendapatkan amanah itu harus menyampaikan kepada orang yang tepat. Karena kalau tidak khawatirnya jadi menumpukan Quran itu. Iya, ya, distribusinya ya. Harus tepat. Kemudian cari segmennya yang memang membutuhkan agar kebermanfaatannya semakin bernilai. Ya karena nggak boleh Pak Ustadz di rumah aja ada Al-Quran nongkrong aja gitu di lemari, kalau bisa jangan ya. Jangan sampai gitu. Apalagi ini gitu. Ya, dan memang kita kan pengennya itu bermanfaat. Betul. Dan bicara tentang pahala membaca Quran kan luar biasa ya Maranti. Disebutkan kata Nabi, ketika kita membaca Al-Quran itu, satu hurufnya berpahala 10 kebaikan. Masya Allah, satu huruf Pak Ustadz. Satu huruf. Jadi kalau kita membaca Alif Lam Mim, Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Walaupun terbata-bata? Iya. Alif 1 huruf, Lam 1 huruf, Mim 1 huruf. Yang masing-masingnya 10 kebaikan. Nah sekarang, gimana caranya agar ini mengalir terus-menerus kan? Berarti harus banyak orang yang membaca Al-Quran tadi. Dan kalau kita terlibat di balik layar, menyediakan Al-Quran, sehingga ada orang yang bisa membaca Al-Quran tadi, maka pahalanya akan sampai kepada kita. Ini yang saya sangat tertarik kenapa kita harus wakaf Al-Quran. Karena selama Al-Quran itu dibaca, apalagi mohon maaf ya, misalnya nanti dari orang yang membaca Al-Quran tadi, mereka menghafalkan Al-Qurannya, kemudian dia tumbuh dewasa, dia jadi imam, atau dia jadi mubaligh, jadi ustadz, dia sampaikan lagi ke orang lain, itu maka pahalanya nyampe terus. Alhamdulillah. Ini juga yang sering saya ceritakan gitu Maranti. Saya kan dari kecil
yatim ya. Kami dari keluarga yang kurang mampu lah di Garut itu. Dan saya sekolah itu mereknya satu, Jazakallah khairan kasiro. Masya Allah. Beasiswa maksudnya. Alhamdulillah. Jadi dari SMP, SMA, S1, S2 dan sekarang sedang doktor, S3, itu semuanya beasiswa gitu. Nah, dari mana saya mendapatkannya? Boleh jadi dari orang-orang yang diberikan harta lebih. Kemudian dia wakafkan harta tersebut untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak mungkin yang membutuhkan untuk berprestasi, sehingga itu mengalir pahalanya. Makanya saya sampai hari ini tuh kalau berdoa selalu mendoakan orang-orang yang boleh jadi menjadi orang-orang yang penting dalam kehidupan perjalanan hidup saya gitu. Amin. Nah, sekarang Bapak Ibu, teman-teman juga harus berpikir ke arah sana gitu. Wakaf Quran 10.000, ada bagian kita nggak di situ? Ada nama kita nggak di situ? Kalau bisa malah berlomba-lomba ya Pak Ustadz ya. Malah kalau bisa Ustadz saya mah 10.000-nya saya aja semua. Amin ya Rabbal Dan kalau dari 10.000 aja, nggak usah jauh-jauh lah, 10% aja. 10% dari 10.000 Al-Quran berarti kan 1.000 ya. Ada 1.000 orang yang membaca Al-Quran dari Al-Quran kita. Kemudian dia menghafalnya. Dari 1.000 itu ada 10%-nya aja, 100 aja. Yang jadi ulama kelak, yang jadi ustadz kelak, yang jadi dai kelak. Mereka menyampaikan kebaikan kepada siapapun, maka itu pahalanya akan sampai terus kepada kita. Masya Allah. Inilah di antara amalan cerdas gitu ya. Ya. Ringan, tapi berpahala juga luar biasa. Iya, seperti Pak Ustadz tadi bilang, mungkin saja Pak Aris bisa menyelesaikannya sendiri 10.000. Tapi Pak Aris sekali lagi mengajak kita semua, teman-teman mau beli 1, 2, atau bahkan mau sharing juga boleh Pak Ustadz ya. Jadi satu Al-Quran misalnya berdua gitu. Boleh. Nggak masalah Pak Ustadz ya? Nggak masalah. Tapi kalau menurut saya sayang banget kalau satu sih. Iya. Jadi kalau bisa nih, satu buat saya, satu buat ibunda, satu buat ayahanda, satu buat paman kita. Jadi diniatkan aja dalam hati. Jadi niatkan banyak dulu gitu. Dan Ustaz kalau sekarang kita belum punya uangnya bagaimana gitu? Apakah boleh kita misalnya sigot dulu, sampaikan dulu kita punya niat itu. Misalnya kan kita sudah punya gambaran nih, kalau bulan depan akan dapat penghasilan sekian. Ini kan harus produksi dulu nih. Betul. Jadi kita bilang aja dulu kalau saya mau wakaf, ini jalan produksinya. Nanti ketika kita dapat rezeki di bulan yang akan datang, langsung kita keluarkan. Jadi teman-teman boleh pesan dulu gitu ya. Boleh pesan dulu. Saya mau 50 nih gitu, tapi nanti karena luar biasa Maranti. Pada saat berniat itu. Islam itu Masya Allah ya. Jadi Allah itu maha baiknya luar biasa. Baru niat kebaikan aja, itu langsung dicatat kebaikan. Makanya kalau malam ini kita mendapatkan satu ajakan untuk berwakaf, niat aja dulu. Dan saya yakin 10.000 untuk keluarga besar ANP itu kecil banget. Amin. Sedikit banget. Harusnya 100.000. Amin, amin. Insya Allah. Insya Allah. Dan biasanya kalau 100.000 kan juga harga produksinya lebih murah lagi nanti. Ya kan? Karena kalau 10.000, 62.000 mungkin akan lebih ringan lagi. Insya Allah. Dan kita niatkan. Sekarang kita niatkan saja kalau kita ingin berbuat baik kepada orang tua kita, maka salah satu di antara amal yang membahagiakannya adalah berwakaf. Dan di antara wakafnya adalah wakaf Al-Quran. Saya sepakat dengan Pak Aris tadi, untuk berwakaf tidak harus punya tanah segudang, sebanyak apa, boleh jadi itu susah bagi kita. Iya, betul. Nah sekarang ada sesuatu yang mudah di depan mata kita dengan Al-Quran, boleh jadi itulah yang akan menyelamatkan kita saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, keluarga besar ANP dan juga sahabat-sahabat lain-lain yang ada di YouTube, yuk kita wakaf Al-Quran. Jadi ini adalah salah satu ibadah yang disiapkan oleh Allah melalui ANP Taklim, melalui ANP Amal untuk berwakaf Al-Quran bersama. Jadi nggak penting jumlahnya berapa, tapi kalau bisa lebih banyak lebih baik bagus, gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi ini Masya Allah sekali Pak Ustadz. Mungkin kita bisa mulai tanya jawab. Boleh, silakan. Ya, Pak Aris mungkin ada yang mau ditanyakan langsung kepada Pak Ustadz malam ini. Silakan Pak Aris. Ini ada pertanyaan di kolom chat dulu ya, yang duluannya dari Ibu Nova Marlis. Ya, Ibu Nova itu Marlis. Dulu coba dijawab. Sahabat dulu saya ya. ini. Dari Uni Nova, mana pertanyaannya bisa dilihat teman-teman? Ya. Ini pertanyaan dari Ibu Nova Marlis. Ya.
Ustadz, kalau yang diwakafkan dalam bentuk benda seperti tas misalnya, gimana itu caranya atau hukumnya? Jadi sepertinya beliau ini tasnya udah banyak banget di rumah, jadi mau diwakafkan itu gimana? Boleh. Bisa apa enggak, hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Jadi mungkin ada dua cara. Pertama, tas itu bisa disewakan, nanti hasil sewanya untuk kebaikan apa gitu. Terjual? Atau dijual. Atau tas itu dijual sehingga menghasilkan satu bentuk dana. Dana itu tersebut kemudian atau dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat lain. Jadi misalnya dijual tasnya lalu kemudian ikut wakaf Al-Quran bersama Bisa. kita gitu ya. Jadi dikeskan dulu. Atau misalnya daripada pusing, liar gitu ya, udah tasnya dikasih. Jadi biarkan nanti nazirnya yang mengelola tas itu, tapi dengan syarat bahwa tas itu sudah diberikan. Nanti yang menjadi wakafnya adalah cashnya. Karena kan pasti habis, tasnya pasti hilang. Pasti berganti. Pasti berganti menjadi cash tadi. Betul. Yang diwakafkan dalam bentuk cash, sehingga bisa bermanfaat untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya. Tapi ada nazir yang mau terima itu Pak Ustadz, wakafnya? Ya kalau mungkin ANP mau terima. Oh iya. Sama kayak ada begini, ada orang yang mewakafkan gedung. Jadi gedungnya dia wakafkan kepada pihak yang menerima wakaf dengan catatan digunakan misalnya untuk fakir miskin. Nah, gimana caranya biar gedung ini menghasilkan? Disewakan. Jadi setiap hasil sewanya itu diberikan kepada fakir miskin tadi. Oh iya. Jadi kata kuncinya adalah wakaf itu harta yang secara kepemilikan tidak berpindah, tetapi secara manfaat itu mengalir luas gitu. Lama. Gitu. Seperti itu Uninova Marlis. Jadi bisa diganti ya bentuk rumpanya menjadi cash, lalu kemudian ikut berwakaf. Betul. Jadi, salah satunya bersama kami di sini wakaf Al-Quran. Gitu. Betul. Makasih banyak Uninova. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Oke, jadi manfaatnya luar biasa Pak Ustadz ya. Jadi dan sangat mudah gitu. Betul. Maksudnya rasanya tidak ada sedikit pun alasan untuk tidak melakukannya. Betul. Gitu. Dan nanti juga kan biasanya selain Al-Quran tuh akan ada istilahnya kayak lekarnya gitu ya. Kayak tempatnya, kayak lemarinya. Nah itu juga bisa menjadi perangkat-perangkat untuk diwakafkan juga. Oh bisa juga Pak Ustadz ya? Oh, salah satunya jadi ya? salah satunya. Jadi nanti kalau dalam bentuk cash wakaf nih kita terima berapa, nanti kita lihat kebutuhannya apa saja gitu. Dan manfaatnya sama? Manfaatnya Selama dipakai akan mengalir. Masya Allah, makin menarik ini Pak Ustadz. Nah ini ada pertanyaan dari Mas Mali Asoy. Ya. Mas Mali ini salah satu penulis dari skenario Tukang Ojek Pengkolan. Ya. Nah, apa kabar Mas Mali? Sebentar saya bacakan ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa bedanya berwakaf dengan memasukkan uang ke kotak amal di masjid? Uang kotak amal kan digunakan untuk operasional masjid juga. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Ustadz. Bedanya kan ketika kita memasukkan uang ke kotak amal, tidak ada sigot, tidak ada ijab untuk apa dana tersebut. Boleh jadi kan dana tersebut masuk ke kotak amal tapi digunakan bukan hanya operasional masjid, tapi untuk hal-hal yang lain misalnya, yang bentuknya habis. Jadi wakaf itu secara harta harus bertahan, tapi secara nilai itu bermanfaat luas. Iya, dan ada ikrarnya. Ada aktanya. Misalnya kalau operasional, misalnya untuk bayar listrik itu kan habis. Iya, betul. Hanya di bulan itu saja. Betul. Nah, kecuali misalnya pihak masjid sudah mengumumkan bahwa dari kotak amal ini akan digunakan untuk membangun A. Misalnya kami akan melebarkan sebelah selatan masjid. Berarti kan jelas tuh ada bentuk bangunan. Tapi kalau tidak ada pengumuman itu, boleh jadi kan abstrak gitu. Boleh digunakan apa saja oleh pihak masjid dari harta yang ada di kotak amal tersebut. Maka lebih cocok itu disebut infak, bukan yang disebut di masjid wakaf. tadi ya, di kotak amal. Oh iya Pak Ustadz, ini saya cerita sedikit nih. Jadi memang kita juga sama-sama semua belajar di sini kan, maka tagline kita juga semangat belajar dan untuk mengamalkan kebaikan. Jadi di Yayasan ANP Amal ini kita juga berusaha untuk membagi-baginya Pak Ustadz. Jadi kalau zakat tiap bulannya, alhamdulillah teman-teman sudah mulai rutin untuk menyiapkan zakat terbaik untuk disiapkan dari kita untuk beasiswa Pak Ustadz. Beasiswa kepada calon-calon guru insya Allah nantinya. Bagus, gitu. Nah lagi
Adapun teman-teman juga yang berinfak. Nah, infak ini kami siapkan untuk pembangunan masjid, pembangunan sarana ibadah, pembangunan sekolah, dan kemudian ada wakaf dan dipisahkan. Jadi dananya kami berusaha untuk teman-teman maunya apa nih, begitu menyerahkan kepada kami untuk wakaf kah, infak kah, atau zakat kah. Nah, itu peruntukannya sudah ada. Sudah mulai kami bagi-bagi. Nah, Sudah seperti itu ya Pak Ustadz? Iya, kalau bisa mah semuanya aja ikut. Iya. Kalau zakat kan udah pasti ya, itu insyaallah. wajib. Jika sudah masuk nisab dan haulnya, kita harus tunaikan zakat. Nah, infak sesuatu yang memang secara langsung kebutuhannya apa, langsung kita berikan infak. Nah, sekarang untuk bekal jangka panjang, hadirkan wakaf gitu. Dan saya sangat percaya tidak akan pernah habis harta yang disedekahkan. Nggak ada ya? Tidak akan pernah miskin harta yang diberikan, disedekahkan. Masya Allah. Malah sebaliknya. Masya Allah, jadi makin semangat nih Pak Ustadz, semakin jelas. Sok aja Maranti, pernah nggak dengar ada orang yang rajin infak miskin? Enggak tuh, insya Allah. Asa nggak ada ya. Kebanyakan orang pelit miskin mungkin ada. Bisa jadi Pak Ustadz. Bisa jadi. Tapi kalau orang yang rajin berinfak miskin, rasa-rasanya tidak pernah mendengar. Insya Allah ya. Dan memang itu janji Allah. Janji Allah langsung? Janji Allah. Ada di ayat Al-Quran? Ada di Al-Quran. Setiap apa yang kita infakkan kan ada pahalanya. Ada yang menyebutkan 10 kali lipat. Ada yang disebutkan oleh Allah balasannya 70 kali lipat. Masya Allah. Bahkan dari 70 kali lipat itu akan ada tangkai-tangkainya kan, yang masing-masing ada 70 kali lipat lagi, dikalikan lagi bahkan 700 kali lipat. Makanya benar dah, yang namanya infak sodako mah boleh jadi itu yang akan menguatkan kehidupan kita. Bahkan saya kasih satu amalan ya Maranti, ada yang disebut infak di pagi hari. Sedekah subuh. Sedekah subuh atau sedekah pagi. Iya. Ternyata ini berangkat dari satu hadis. Kata Nabi SAW, "Ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani." Setiap pagi dari harinya seorang hamba akan turun 2 malaikat. Jadi Maranti setiap pagi itu ada 2 malaikat yang nongkrongin kalau bahasa kita ya, yang ngedatangin rumah kita. Apa yang 2 malaikat itu lakukan? Ternyata masing-masing malaikat itu berdoa kepada Allah. Sekarang saya mau tanya, kalau malaikat yang berdoa pasti dikabulkan atau tidak? Insya Allah kabul. Pasti kabul. Apa doanya? Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak khalafa, ganti yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Itu doa malaikat setiap pagi. Tapi na'udzubillahi min dzalik, ada doa yang kedua. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang pelit, medit, koret, kopet, meregese, cap jahe, buntut kasir. Dia tuh pelit banget. Apa? Talafa, kebinasaan dengan harta yang dititipkan kepadanya. Astagfirullahaladzim. Maka jangan kaget ya, ada yang menyebutkan harta itu, infak itu menolak bala. Ya kan? Infak itu menolak musibah. Betul. Infak itu bisa merubah takdir. Karena memang di situ ada doa-doa terbaik dari para malaikat. Termasuk mohon maaf, kalau hari ini berarti Bapak Ibu teman-teman sekalian, ada sesuatu yang terjadi dengan kehidupan kita dan itu sesuatu yang mengecewakan dalam diri kita, coba dicek. Boleh jadi ada harta yang seharusnya menjadi hak orang lain tapi kita belum infakkan harta tersebut. Karena cara Allah untuk mengambil harta itu ada saja Maranti. Ada Misalnya nih kita udah niat nih wakaf. Denger nih Ustadz Hilman ceramah malam ini, saya mau wakaf. Tapi besok jadi nggak jadi. Ada caranya. Tiba-tiba ban meletus gitu. Jadi ke bengkel. Buat ini dulu. Ke bengkel gitu. Ada cara nate, bisul tiba-tiba. Berobat, jadi cara untuk mengeluarkan harta yang seharusnya menjadi hak yang tadi kita harus keluarkan, itu akan ada aja cara dikeluarkannya oleh Allah. Makanya kalau menurut saya nih, kalau kita udah niat kebaikan dari harta kita, bismillah. Termasuk kayak haji umroh. Begitu niat langsung nabung. Kan sering ada dengar gitu ya, dia niat haji umroh, tapi ditunda-tunda. Angkewe, angkewe. Ada aja caranya. Kemana uang teh? Buat ini dulu, buat itu ini dulu. Jadi ujungnya nggak jadi. Makanya kalau sudah ada panggilan kebaikan, tangkap kebaikan itu, lakukan sekarang. Segera. Karena boleh jadi kita tidak punya kesempatan lagi di waktu yang akan datang. Iya, balik lagi kita nggak tahu umur kita sampai kapan ya Pak Ustadz ya. Begitu ada kesempatan langsung. Amin, Masya Allah. Betul. Jadi Mas Mali, begitu tadi sudah ada jawabannya ya. Itu lebih baik dianggap sebagai infak, gitu ya. Dan sekarang ada pertanyaan dari YouTube. Kalau berwakaf melalui tabungan asuransi syariah, bagaimana hukumnya Pak Ustadz?
Oke. Hasilnya dari mana ya? Hasilnya? Oke, saya jelasin dulu sedikit ya kalau Ya, kalau saya nggak salah. Kan kalau asuransi syariah itu secara simpel begini, kita membayar premi setiap bulan, ya kan? Yang nanti peruntukannya akan dikeluarkan kalau terjadi resiko. Baik itu misalnya kalau asuransi jiwa berarti kalau kita meninggal baru keluar asuransinya, ya kan? Polisi baru keluar, namanya asuransi jiwa. Kalau asuransi kecelakaan baru akan keluar polisnya kalau kita kecelakaan. Nah sekarang apakah boleh? Bisa jadi mungkin pertanyaannya, apakah boleh menggunakan polis asuransi gitu? Jadi bukan asuransi syariahnya gitu ya. Jadi apakah polisnya dari hasil asuransi yang kita tanam selama ini, apakah boleh kita wakafkan atau tidak? Ya boleh lah, karena kan sudah menjadi hasil. Contoh nih, ini saya gambarin. Mungkin ini takut riba atau apa gitu ya, Ustaz? Kalau syariah kan udah nggak riba, udah nggak ada riba ya? Udah nggak riba. Jadi teman-teman kita sepakati ya bahwa semua produk syariah pasti di dalamnya ada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itu diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Di sana udah banyak ayahanda kita, para ulama kita yang pasti punya kepakaran pada bab itu. Jadi insya Allah tidak usah ada keraguan lagi pada bab itu gitu ya. Ya mungkin ya belum sempurna pastilah karena satu dan lain hal gitu kan. Tapi setidaknya di hati kita sudah ada alternatif hari ini dengan syariah. Maka apakah boleh menggunakan hasil dari tabungan asuransi syariah kita? Tanda kutip ya, ini sudah syariah nih ya. Nah apakah boleh? Ya tentu boleh, untuk sesuatu yang bermanfaat. Masya Allah. Jadi jawabannya buat sahabat di YouTube tadi, boleh ya Pak Ustadz ya, untuk menggunakan dana dari bank syariah. Bank syariah gitu. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Alhamdulillah dari Mas Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya Kang Ustadz, kalau mewakafkan sesuatu tetapi setelah nanti kita udah nggak ada atau meninggal, untuk diwakafkannya apa termasuk wakaf, misalnya wakaf rumah, tapi nanti kalau kita udah meninggal diwakafkannya, digunakannya itu gimana Pak Ustadz? Termasuk wakaf nggak? Gimana? Pertanyaannya. Dia punya rumah. Kemudian rumah itu dia wakafkan. Iya. Dia sudah meninggal nih. Iya, terus dia misalnya meninggal. Terus diwakafkannya, digunakannya itu gimana maksudnya? Iya, berarti rumah tadi yang sudah diwakafkan harus digunakan untuk kepentingan umat yang lebih luas. Yang pasti dilepas ya Pak Ustadz? Dilepas. Nah, tapi boleh nggak dipakai oleh keluarga? Boleh. Tapi diperuntukkan untuk umat. Contoh misalnya begini. Nggak boleh dipakai pribadi lagi Pak Ustadz? Nggak boleh. Contoh misalnya nih, saya punya rumah, izin Allah mudah-mudahan ya, amin. Punya rumah yang luas. Saya bilang ke anak saya, nah nanti rumah ayah buat kamu ya, tapi ayah minta dari rumah ini jadiin buat rumah tahfidz ya, gitu. Maka anak saya yang tadi mendapatkan pesan dari saya, jadikan rumah ini menjadi rumah tahfidz, harus menggunakan rumah ini untuk rumah tahfidz. Ayahnya harus bicara dulu ini harus adalah bicara, wakaf. Iya, wakaf. Jadi secara boleh jadi mungkin waris kan dikasih. Tetapi ayah pengen dari rumah ini nanti jadi rumah tahfidz. Tapi kamu yang ngelolanya. Jadi rumah itu tetap dijadikan rumah tahfidz. Tetap rumah tapi tahfidz. Anaknya tinggal di dalamnya boleh, silakan. Cuman tetap pergunaannya tadi ada pesan dari almarhum ayahnya yang tetap dia lanjutkan untuk dijadikan rumah tahfidz. Oke. Jadi begitu Mas Irfan, kalau sudah diwakafkan dan dipergunakan untuk masyarakat, penggunaannya harus tetap. Ya, seperti itu, jadi mungkin di sini Mas Irfan bertanya apakah boleh nazirnya adalah pihak keluarga? Boleh. Pelaksananya ya kayak sekarang misalnya ANP kan, yang pelaksananya adalah tim-tim ANP juga gitu. Jadi ada Pak Aris yang kemudian mewakafkan tanahnya yang dikelola oleh teman-teman ANP juga, itu boleh. Selama catatannya adalah amanah. Amanah ya. Ini dia nih. Insya Allah. Bagaimana Pak Aris? Mungkin ada pertanyaan? Silakan Pak Aris. Ini saya mencoba membaca pertanyaan Irfan. Mungkin maksudnya gini, dia berwasiat kelak saya meninggal, rumah saya untuk wakaf. Mungkin maksudnya gitu. Jadi maksudnya nanti wakafnya, tapi diniatkannya sekarang. Kalau saya baca pertanyaannya, nah apakah itu bisa disebut wakaf? Jadi mungkin ini yang saya tangkap, Irfan mungkin punya rumah sekarang, tapi dia mau tempatin dulu selama dia masih hidup. Tapi kalau dia meninggal, itu mau otomatis, mungkin dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal, rumahnya ini bukan diwariskan, tapi mau diwakafkan. Nah itu boleh atau tidak? Apakah itu termasuk tindakan wakaf seperti itu? Jadi wakafnya
terjadi setelah dia meninggal. Nah, Mungkin wakafnya itu nanti, yang ya. Tapi niatnya sekarang Nanti. gitu ya Pak? Ya. Ya. Ini kalau saya Iya. tangkap seperti itu sih. Betul, betul. Jadi Gimana, Pak niat wakafnya boleh, tapi apakah sudah disebut wakaf atau belum? Tentu belum. Kan belum terjadi. Kalau misalnya Niatnya sudah. Niatnya sudah. Tapi kan belum terjadi. Manfaatnya masih dirasakan oleh Mas Irfan. Belum di-share untuk kepentingan yang lebih umum. Kalau misalnya gini Pak Ustadz, nyambung pertanyaan ya Pak Aris ya. Ya, boleh, Jadi gini, silakan. misalnya niat Ya. nih Mas Irfan, saya mau mewakafkan rumah ini. Rumah ini. Terus saya bikin surat. Surat. Tapi rumahnya masih ditempatin. Masih ditempatin. Nunggu nanti kalau udah meninggal baru wakafnya. Iya, Itu sekarang gimana? pertanyaannya adalah rumah itu sudah digunakan untuk kepentingan umum atau belum? Belum. Iya, benar. Berarti tadi saya jawab niat wakafnya sudah dicatat, tetapi wakafnya sudah terlaksana atau belum? Berarti belum. Iya. Nah, saya kasih alternatif. Gimana caranya? Caranya begini. Mas Irfan masih tinggal dulu di rumah tersebut. Boleh jadi mungkin ada sebagian kamar, sebagian lokasi di rumah itu, ruangan yang digunakan untuk kepentingan umum. Misalnya buat tempat ngaji. Misalnya untuk tempat ngaji, tempat ngafal Al-Quran. tempat ngafal Quran, atau apapun lah yang misalnya bentuknya umum gitu. Misalnya ada bikin klinik kecil-kecilan. Jadi orang-orang sekitar yang mau berobat, yang kurang mampu, gratis di klinik itu. Tinggal panggil dokternya, nanti ruangan yang tadi dikhususkan untuk klinik tadi, itu akan berpahala wakaf. Jelas ya? Jadi Mas Irfan masih boleh tinggal di rumah tersebut, tetapi ada sebagian ruangan yang sudah diwakafkan. Insya Allah itu masuk kategori yang wakafnya sudah diterima walaupun hanya sebidang kecil saja. Nah nanti kalau sudah saya wafat, saya ingin luaskan ini. Mudah-mudahan jadi rumah sakit. Amin. Nah, gitu. Jadi awalnya klinik dulu, nanti jadi rumah sakit. Seperti itu Mas Irfan, insya Allah sudah terjawab ya. Jadi dikasih solusi sama Pak Ustadz, caranya bagaimana, tadi memang bertanya Betul. sih caranya bagaimana. Betul. Niatnya sudah ada dan caranya sudah disampaikan sama Pak Ustadz tadi. Dan niat itu penting. Penting sekali niat. Jadi niat itu amalan hati ya, yang sangat penting di dalam Islam. Bahkan kalau niatnya salah, maka tidak akan diterima amalnya kan. Niat wakaf tapi untuk Yang lain. Makanya kalau sekarang sudah punya niat wakaf, ya sudah bagus itu. Innamal a'malu binniyat kan. Iya. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niat. Makanya saya mengajak teman-teman ANP, niat aja dulu. Ustadz, saya kalau punya rumah, ini baru kalau kan, berarti belum punya nih. Iya. Kalau punya rumah saya pengen wakaf nanti kalau saya sudah wafat boleh. Misalnya juga punya mobil. Mobil saya ingin berubah jadi ambulan. Masya Allah. Misalnya kita punya mobil mereknya P gitu ya. Ujungnya O. Apa itu maksudnya? Misalnya kan bagus tuh. Iya. Tapi saya pengen ini jadi mobil ambulan. Kan keren tuh kalau ambulan merek mobilnya P dan ujungnya O gitu kan. Nah itu niatin aja dulu dari sekarang. Ada yang nyebut di sebelah sana nyebut merek. Iya Pak Ustadz. Jadi balik lagi, sebenarnya wakaf itu bisa kita lakukan kapan saja. Artinya bisa dimulai dari sekarang. Jangan menunggu-nunggu lagi. Saat umur masih ada, saat badan masih kuat, saat kita masih berakal sehat, lakukanlah. Betul. Karena banyak sekali sarana yang disiapkan untuk kita beribadah, khususnya wakaf ini. Betul. Pak Ustadz ya. Betul. Ada lagi pertanyaan nih Pak Ustadz dari Fuad Box. Nah ini salah satu kru kita. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana pahala pewakaf jika yang diwakafkan misal tanah tidak lagi berfungsi dan yang diwakafkan Al-Quran tidak lagi dipergunakan? Oh, iya. Bicara pahala tentu kembalikan kepada Allah ya. Yeah. Karena kita tidak bisa membaca bagaimana pahala kita. Tentu Allah yang lebih tahu. Yang bisa kita hadirkan adalah menyempurnakan ikhtiar kita dengan ikhtiar terbaik dari wakaf itu. Makanya tadi saya menyampaikan pesan kalau kita mendapatkan harta wakaf, manfaatkan dan gunakan harta wakaf itu dengan tujuan yang benar gitu. Sehingga nazirnya yang mendapatkan amanah wakaf itu harus benar-benar memanfaatkan wakaf itu di tempat yang memang membutuhkan. Jangan sampai istilahnya tadi tuh ada Quran diwakafkan tapi nggak dibaca, sayang banget. Nggak tepat sasaran. Nggak tepat sasaran, sehingga ya nanti misalnya teman-teman ANP nih dapat wakaf Quran, harus ada 1 hari atau 2 hari untuk analisa dulu, analisa sosial, datang ke tempatnya, bener nggak membutuhkan? Kayak survei gitu. Survei dulu, dilihat dulu. Insya Allah itu semua tidak akan pernah terjadi gitu. Jika kita menghadirkan ikhtiar yang sempurna dari wakaf yang kita lakukan. Yang jelas Allah sudah menilai
kebaikan kita, pahalanya kita tentu kembalikan kepada Allah. Dan kita sudah ikhtiarkan juga yang sempurna mana orang-orang yang membutuhkan. Tapi kalau yang namanya Al-Quran kan pasti akan kepake sih Maranti. Iya betul Pak Ustadz. Iya kan? Pasti akan kepake. Dan itu tadi kita betul-betul sasarannya harus benar ya. Misalnya kalau sekarang ada satu pesantren nih, kemudian mereka membuka anak didiknya untuk belajar, itu kan setiap tahun pasti akan bertambah. Iya betul. 1 tahun ini mungkin yang keluar nih kakak kelasnya, nanti masuk lagi yang baru, nanti keluar lagi, nanti yang baru. Dan hari ini banyak banget pesantren-pesantren, misalnya mohon maaf ya, di beberapa daerah yang boleh jadi Qurannya belum tercukupi, belum terpenuhi, dan disinilah kesempatan kita untuk menghadirkan wakaf Al-Quran tadi. Makanya Pak Ustadz dengan kondisi yang seperti ini, maka kita tuh alhamdulillah kadarullah dipertemukan dengan suatu sahabat-sahabat lain yang insya Allah nanti akan membantu distribusinya. Dan ini juga informasi buat sahabat-sahabat semua, keluarga besar ANP dan sahabat-sahabat di YouTube, apabila ingin ikut berwakaf Al-Quran bersama kami dari ANP Amal, insya Allah nanti distribusinya kami kerjasama dengan ACT dan juga Jabar Quick Response. Jadi mereka adalah betul-betul tim yang sudah mensurvei sampai ke pelosok-pelosok di mana teman-teman atau adik-adik yang membutuhkan Al-Quran ini gitu. Jadi insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan sasarannya benar-benar tepat gitu. Nah nanti usulan saya nih, kalau sudah Al-Quran ini selesai, naikin level lagi, misalnya tadi tuh yang masjid tadi segera jadi, habis masjid nanti sumur-sumurnya. Amin insyaallah. Jadi terus mengalir. Selama kita hidup kan, selama itulah kita harus beramal. Amin insyaallah. Sampai kapan? Ya sampai Allah mengembalikan kita kembali kepadanya kan. Iya, dan beramal juga yang cerdas ya Pak Ustadz ya, yang betul-betul panjang ini ya jangkanya. Dan sebenarnya bicara tentang amal kebaikan itu kan sesuatu yang harus kita lakukan setiap hari, setiap saat selama kita hidup. Karena kita nggak pernah tahu dari sekian banyak amal kebaikan kita, amal kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga gitu. Iya, betul. Makanya kalau saya punya prinsip gini Maranti, kalau ada ajakan kebaikan, sambutlah ajakan kebaikan itu, karena boleh jadi itulah pesan dari Allah agar kita punya bekal untuk kembali kepada Allah. Masya Allah. Malam ini kita mendengarkan ajakan wakaf Quran. Kita nggak pernah tahu, boleh jadi besok pagi adalah hari terakhir kita dalam kehidupan ini. Maka malam ini ketika niat kita luhur ingin bawa wakaf Al-Quran, bahkan kalau bisa langsung tuh, Bismillah Ustadz, saya punya sekian, saya pengen ambil 10 Al-Quran. Maka kita titipkan dulu itu. Dan kita minta sama Allah, ya Rabb, kalau seandainya Engkau cabut usia hamba di malam ini, maka hamba bermohon kepadamu ya Rabb, mudah-mudahan harta yang tadi hamba wakafkan itu bisa menjadi kebaikan bagi hamba ke depan. Amin. Karena begitu banyak orang yang, mohon maaf ya, mengakhiri kehidupannya bukan dengan kebaikan. Iya. Karena dia melepaskan satu ajakan kebaikan yang datang kepadanya. Sehingga kalau kita mendapatkan ajakan kebaikan, tangkap aja kebaikan itu, dengarkan, simak, dan azamkan di hati kalau kita ingin menangkap kebaikan itu. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasannya adalah kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarah, ya, tidak terlihat, tersembunyi, kecil, Allah akan balas kebaikan itu. Dan sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan, keburukan itu kan bukan hanya berbuat maksiat atau berbuat dosa atau berbuat jahat. Menolak kebaikan aja keburukan. Jadi misalnya teman-teman hari ini nih mendapatkan ajakan wakaf Quran. Misalnya ada yang nggak natis gitu. Apa sih? Misalnya cuma gitu doang. Apa sih? Apa sih? Dia menolak kebaikan itu. Maka boleh jadi itu kejahatan kan? Boleh jadi itu keburukan. Makanya saya berpesan, kalau kita tidak bisa ikut serta, minimal jangan menghina gitu. Minimal jangan mengecilkan, minimal jangan merendahkan setiap amal kebaikan orang. Karena kita nggak pernah tahu, boleh jadi kebaikan itulah yang akan mengantarkan kita ke surga, dan boleh jadi sikap kita yang tadi itulah yang akan mengantarkan kita ke dalam api neraka gitu. Maka setiap ada kebaikan tuh ya Allah terima kasih Engkau ingatkan hamba, terima kasih. Ya, bersyukur terus ya Pak Ustadz. Syukur ya. terus. Kita lanjut ke pertanyaan masih ada? Boleh? Alhamdulillah Pak Ustadz. Menarik nih. Jadi makin banyak yang mau bertanya. Kita bacakan lagi Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Kalau misalkan saya ingin mewakafkan Al-Quran atau tanah, tetapi untuk almarhum kakek misalkan yang berbeda agama, apakah wakaf itu diterima atau sah
hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Iya. Gimana nih Pak Ustadz? Ini sensitif pertanyaannya. Iya, ya. Tapi banyak terjadi. Maksudnya Banyak terjadi. ada kadang-kadang malah di lingkungan kita sendiri, Pak Ustadz. Pahala kebaikan kita sebagai seorang anak, insya Allah dicatat oleh Allah. Tetapi penentuan apakah itu akan menjadi kebaikan bagi orang tua kita yang berbeda agama dengan kita, tentu kembalikan kepada Allah. Ya, kita semua paham dan sangat mengerti bahwa seseorang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah tentu tidak akan bersama dengan kita kan gitu. Ya, jadi saya melihat dari sisi pahala kebaikan sebagai seorang anak saja. Karena gini, saya akan kembalikan kepada konteks birrul walidain ya, berbuat baik kepada orang tua. Teman-teman sekalian, berbuat baik kepada orang tua itu tidak terbatas seperti apa keadaan orang tua kita. Jadi kalau kita nih punya orang tua, mohon maaf ya, orang tua kita misalnya bukan orang tua yang baik, tetap sebagai seorang anak kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Bahkan jika kita punya orang tua yang berbeda agama dengan kita tetap harus berbuat baik kepada orang tua kita. Sampai di sini poinnya. Ya. Nah, adapun tadi pertanyaan yang tadi, insya Allah pahala kebaikan kita sebagai seorang anak tetap akan dicatat oleh Allah. Tetapi apakah wakaf tadi akan membantu atau meringankan beban orang tua kita yang sudah wafat, yang beda agama dengan kita? Tentu kita semua paham betul bagaimana hukumnya gitu. Nah, yang jelas yang menjadi patokan kita adalah jadikan setiap hidup kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Mohon maaf, saya itu Maranti ketika ditinggal oleh orang tua saya masih kecil usianya. Sehingga saya paham betul saya belum sempat membahagiakan orang tua saya. Maka bagaimana caranya hari ini saya bisa membahagiakan orang tua saya tapi sudah wafat? Caranya adalah saya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik, karena saya percaya setiap kesolehan seorang anak, kemudian dia mendoakan orang tuanya, itu akan sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Iya, amin, insyaallah. Jadi teman-teman, berbuat baik kepada orang tua itu tidak terbatas saat orang tua kita sudah meninggal. Walaupun sudah meninggal, kita masih punya potensi untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Kalau masih hidup, gampang berbuat baiknya. Bahagiakan, muliakan, jangan sakiti, ikuti kemauannya, turuti apa yang menjadi keinginannya, pokoknya bahagiakan apa yang diminta oleh dirinya. Maka saya seringkali bilang, kalau kita belum bisa membahagiakan orang tua kita, jangan pernah menyakitinya, simple. Bahkan berkata saja nggak boleh ya. Iya, betul. Apalagi membentak, menghina, mencaci dan segala macam. Nah, Ustadz, bagaimana kalau kemudian orang tua kita sudah meninggal, tetap kita punya potensi berbuat baik? Bagaimana caranya? Satu, mendoakan. Doa yang akan sampai kepada orang tua yang sudah meninggal adalah doa anak yang soleh. Tolong dicatat nih, anak yang soleh itu bukan berarti hanya anak kandung, bukan. Maka dalam hadis dikatakan waladin solihin yad'ulah, kan? Anak soleh yang mendoakan. Anak soleh itu maknanya adalah siapapun manusia yang pernah kenal dengan dirinya, kemudian dia soleh, mendoakan orang yang sudah meninggal, itu nyampe pahalanya. Contoh, saya dosen, saya punya mahasiswa saya ada yang soleh, saya kembali kepada Allah, maka selama dia soleh, mendoakan bagi saya, itu walad bagi saya, anak saya, sampai kepada saya. Contoh lain misalnya, misalnya pimpinan perusahaan kita nih, punya karyawan, punya kru, punya pemain film nih, mereka soleh. Kemudian kita usianya dipanggil oleh Allah. Selama mereka mendoakan kita dan mereka soleh, itu nyampe kepada kita. Jadi yang dimaksud walad itu bukan hanya anak kandung, tapi anak manusia. Sehingga pesan terdalamnya adalah selama kita hidup, perbanyaklah teman yang soleh. Selama kita hidup, berbanyaklah sahabat yang soleh. Selama kita hidup, jadilah orang yang soleh. Selama kita hidup, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Karena orang yang soleh itu doanya akan sampai kepada kita. Masya Allah. Gitu. Jadi perbanyak orang-orang yang soleh tadi. Nah, yang kedua setelah mendoakan adalah melanjutkan kebiasaan baik orang tua kita. Jadi kalau kita punya orang tua nih, dulu pernah berbuat baik A nih, dan sekampung tuh tahu kalau orang tua kita tuh punya kebiasaan A itu, maka lanjutkan oleh anaknya. Jangan sampai ada bahasa gini, dulu mahnya masih kena ada orang tuanya, kita teh tiap bulan dapat ini, sekarang mah anaknya meninggal ada yang ngasih.
Jangan sampai ada yang keluar itu. Maka kita harus tahu tuh, ayah kita, bunda kita itu punya kebiasaan apa selama hidupnya. Kita lanjutkan agar tidak terputus kebaikannya. Yang ketiga, lanjutkan kebiasaan baik orang tua kita apa. Sampai yang keempat, sambungkan silaturahim dengan kerabat-kerabat orang tua kita. Termasuk kalau orang tua kita pernah memberikan wasiat. Contoh misalnya, nanti kalau mama meninggal, tolong kasih karpet ya ke masjid itu. Misalnya, dia pernah menyebutkan itu. Maka Maranti sekuat tenaga hadirkan apa yang orang tua pernah sampaikan kepada kita. Karena itu akan menjadi kebaikan bagi orang tua yang sudah meninggal. Masya Allah. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, saya kembali kepada pertanyaan. Insya Allah pahala kebaikan kita sebagai seorang anak tetap akan diterima. Amin. Tapi apakah akan membantu atau tidak, tentu Bapak Ibu sudah tahu bagaimana hukumnya. Yang jelas kita tetap berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita saja. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf nih Maranti, ujungnya agak sedikit mellow sedikit. Iya, Masya Allah Pak Ustadz, ini semakin menarik ya. Semakin kita semakin tahu, semakin ngerti, semakin paham pastinya. Dan kami juga minta tolong Pak Ustadz untuk memberikan kita kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan pada malam ini, dan juga menutup kajian ini dengan doa. Ya. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, hidup di dunia ini nggak lama, singkat, sebentar, cepat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, tapi mati itulah adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Selama kita hidup, siapkan bekal terbaik kita untuk menjemput kehidupan pasca dunia ini. Dunia bukan tempat tinggal kita, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Mau tidak mau, kita pasti akan berpisah. Hari ini kita memiliki apapun dalam dunia ini, pasti kita akan berpisah dengan apapun yang ada dalam kehidupan kita. So, ketika kita masih diberikan usia oleh Allah, ingat dua hal. Ini nasihat yang sering saya sampaikan. Ingat dua hal. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, teman-teman masih diberikan kesempatan hidup, ingat dua hal. Yang pertama, boleh jadi karena amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan kesempatan usia agar kita bisa menambah amal kita. Atau yang kedua, boleh jadi karena dosa kita banyak, sehingga Allah berikan kesempatan usia agar di sisa usia ini kita banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, mulai hari ini jadilah orang yang baik, jadilah orang yang senantiasa menebar kebaikan. Kalau kita seorang anak masih punya orang tua, sayangi orang tua kita, cintai orang tua kita, muliakan orang tua kita. Jika kamu ingin mulia dalam kehidupan, simple, muliakan orang tua kita. Jika ingin bahagia, bahagiakan orang tua kita. Termasuk kalau kita sekarang menjadi seorang suami atau istri, jadilah pasangan yang baik bagi pasangan kita. Jadilah orang-orang yang baik, dan begitu pun seterusnya. Kalau hari ini kita masih diberikan harta oleh Allah, maka gunakan harta itu untuk menjadi jalan kebaikan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan berwakaf. Wakaf itu hartanya tidak berpindah, tidak hilang, tapi manfaatnya akan tetap dirasakan walaupun kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi kehebatan amalan wakaf. Bukan hanya berpahala saat kita masih hidup, tapi pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita dan Allah meringankan diri kita untuk berwakaf, terutama wakaf Al-Quran 10.000 insya Allah Maranti. Insya Allah, doain. Targetnya sampai bulan kapan? Sampai akhir tahun insya Allah. Sampai akhir tahun. Rasanya sih bulan depan udah selesai nih 10.000 ya. 10.000 wakaf, mudah-mudahan insya Allah hanya 62.500. Iya. Ya kan? Ambil 10, masing-masing 10 insya Allah akan jadi penggerak kebaikan. Amin. Untuk siapapun dalam kehidupan ini. Termasuk boleh berwakaf untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Betapa bahagia orang tua yang sudah wafat jika anaknya berwakaf diniatkan untuk orang tua yang sudah wafat. Insyaallah. Barakallahu fikum. Kita berdoa bersama-sama. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari di akhir pertemuan ini kita angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini Allah ridhoi, Allah rahmati, ilmu yang kita dapatkan Allah berkahi, dan kita semua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari kita angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Basir. Duhai Allah yang Maha Melihat. Ya Allah, ya Sami. Duhai Allah yang Maha Mendengar. Ya Allah, ya Syahid. Duhai Allah yang Maha menyaksikan setiap isi hati kami. Ya Allah, ya Jami. Duhai Allah yang Maha mengumpulkan kami. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon kepadamu, jadikan pertemuan kami malam ini pertemuan yang Engkau ridhoi. Jadikan setiap apapun yang kami dapatkan hari ini menjadi ilmu yang Engkau berkahi. Amin. Menjadi cara mengundang rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Maka ya Allah, ya Rabb, rahmati kami semua. Cintai kami semua dengan cinta-Mu. Sayangi kami semua dengan sayang-Mu. Ridhoi setiap langkah kami. Ridhoi semua aktivitas kami. Dan berkahi semua apapun yang kami lakukan ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sebagai bekal terbaik kami untuk menuju kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun. Ya Allah, kami mohon kepadamu di malam hari ini, siapapun di antara kami yang buruk masa lalunya, yang banyak dosa-dosanya, yang sering berbuat salahnya, yang tidak terhitung maksiat, kami bermohon kepadamu ya Allah, jangan keluarkan kami dari majlis ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Amin. Jangan Engkau pisahkan pertemuan kami malam ini kecuali Engkau hapuskan semua kesalahan kami. Amin. Ya Allah, ya Rabb, berikan kesempatan kepada kami untuk bertaubat sebelum kami wafat. Berikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabb, ampuni semua dosa-dosa kami, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat sampai dosa yang kami buat terang-terangan, dosa yang kami sengaja sampai yang tidak sengaja, dosa mata dari pernah melihat yang haram, dosa lisan dari sering berbohong, berdusta, ingkar janji, pernah menggibah, dosa tangan dari pernah menyentuh yang haram, dosa perut dari pernah makan minum yang haram, dosa kaki dari pernah melangkah ke tempat maksiat. Begitupun dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami. Amin. Pernah menyinggung perasaan orang tua kami, pernah mengecewakan kedua orang tua kami, pernah meneteskan air mata di wajah orang tua kami, belum sempat membahagiakan orang tua kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, ya Rabbal Alamin, seandainya orang tua kami masih hidup, panjangkan umur orang tua kami, sehat afiatkan tubuh orang tua kami, bahagiakan hari-hari tua orang tua kami, berikan kemampuan kepada kami untuk bisa memuliakan orang tua kami sebelum orang tua kami kembali kepadamu ya Allah. Begitupun kami mohon kepadamu, seandainya orang tua kami ada yang sudah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni semua dosa-dosanya, dan takdirkan kami kelak bertemu kembali dengan orang tua kami di surgamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabb, di malam ini kami mohon kepadamu, mulai hari ini perbaiki hidup kami ya Allah, perbaiki iman kami, perbaiki Islam kami, perbaiki ibadah kami, perbaiki akhlak kami, perbaiki perilaku kami ya Allah. Kami ingin dari hari ke hari makin baik kehidupan kami ya Allah. Termasuk kami mohon kepadamu, siapapun di antara kami malam ini yang sedang punya masalah, yang sedang punya kesulitan, yang sedang punya persoalan, kami mohon kepadamu ya Allah, tunjukkan jalan keluar terbaik atas semua persoalan yang sedang kami hadapi ya Rabbal Alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikan kelembutan hati kepada kami untuk senantiasa berbuat baik dalam kehidupan kami. Termasuk ya Rabb, berikan kepada kami kemampuan untuk bisa berwakaf, untuk bisa berwakaf, untuk bisa berwakaf, dan jadikan harta yang kami wakafkan itu ya Allah ya Rabbal Alamin menjadi bekal kami saat kami kembali kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, sebagaimana Engkau satukan kami di dunia, sebagaimana Engkau pertemukan kami di dunia ANP ya Allah, kami mohon kepadamu, kumpulkan kami semua keluarga besar ANP nanti ya Allah di surgamu ya Allah. Kumpulkan kami semua di surgamu ya Allah, bersama orang-orang yang kami cintai, bersama keluarga kami, rumah tangga kami, semua orang-orang yang kami cintai ya Allah. Dan jadikan apa yang kami hadirkan malam ini ya Allah ya Rabbal Alamin menjadi kebaikan di hadapanmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami
ijabah semua permintaan kami, berikan yang terbaik untuk kami, dan berikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Maranti, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kalau ada yang salah tentu dari saya semuanya. Tapi jika ada yang benar tentu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa di lain kesempatan insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih banyak kehadirannya. Dan saya juga mau kasih kabar baik ke semua teman-teman. Insyaallah ini kajian ANP Ta'lim ini kan memang live streaming via YouTube ya Pak Ustadz. Jadi silakan teman-teman untuk like, subscribe dan juga share. Kalau merasa ini adalah banyak manfaatnya bagi banyak orang, mungkin teman-teman yang lain, sahabat, saudara nggak sempat lihat pada malam ini, silahkan di-share supaya banyak sekali teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya Pak Ustadz ya. Dan juga di komen, insya Allah ini bisa menjadi bahan kita untuk evaluasi dan mudah-mudahan ANP Ta'lim akan semakin baik dari hari ke hari. Dan satu info menarik lagi, ANP Amal akan ada program tausiah selama 1 menit di Instagram. Jadi follow aja ANP Amal, @ANP Amal. Nanti ada salah satunya Ustadz Fauzi akan memberikan tausiah selama 1 menit di tiap minggunya dan juga beberapa ustadz yang lainnya. Jadi jangan lupa di follow dan YouTube-nya di like, comment, dan share juga subscribe. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Insya Allah kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, dan juga teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi minggu depan di ANP Ta'lim. Semangat belajar, amalkan kebaikan.